Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyembah dan merasakan hadirat-Nya. Engkau tetap Allah Tuhan, mengatasi segala sesuatu Tuhan. Tak berkesudahan kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ya Tuhan, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah ya Tuhan, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan Tuhan, goyah. Kau tetap aku sembah, ku sembah
Mari nikmati hadiratnya Bapak Ibu. Hanya Engkau Allah di hidup, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kaulah Allah kami, Kaulah Raja. Haleluya. Ya Tuhan, mari Tuhan. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, sebab Kau besar. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersorak. Haleluya. Kami memuji-Mu. Segalanya bagi-Mu Tuhan, segalanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah bukan hanya sekedar nyanyian yang kami naikkan, namun biarlah itu menjadi sebuah rasa kagum kami, penghormatan kami kepadamu. Baik seluruh hidup kami boleh dipersembahkan untuk Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami, terpujilah Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu, kami bersyukur buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami puja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yuk, mari kita dengan segenap hati kita bernyanyi buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh menari, boleh bertepuk tangan. Kita naikkan dengan segenap hati kita. Kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadiratnya kita menemukan kebenaran yang sejati. Kita menemukan kedamaian abadi. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling
temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari rasakan hadiratnya pagi hari ini. Ku damba hadir, ini kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Segenap nafas kami memujimu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ya Tuhan, bawa kami Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir. Mari satukan sama-sama. Inilah rinduku, hidupku, ya Tuhan, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku Tuhan kami bawa padamu. Mari semua tepuk tangan di atas yuk. Hidupku hanyalah untukmu. Ya. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku, mari rasakan hadirat Tuhan, menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat dia. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hati. Bawa kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri sorak-sorak yang meriah buat Allah kita yang perkasa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya.
Haleluya. Di saat kita berdiam di dalam hadirat Tuhan, itu adalah suatu tempat yang terbaik di seluruh semesta ini, di dalam hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, tentunya di dalam kehidupan kita akan mengalami kita mungkin mengalami hal-hal yang membuat kita buntu, yang membuat kita tidak bisa apa-apa. Kita perlu yang namanya hikmat Tuhan. Suatu ketika saya bersaat teduh, saya berdiam diri di hadapan Tuhan, saya memohon hikmat sama Tuhan untuk diberi kemudahan, untuk diberi jalan keluar. Namun satu hal Tuhan berbicara, Dia mengingatkan saya kepada sebuah ayat, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ayat ini sangat mengorek hati saya. Mungkin masalah boleh ada, mungkin tidak selesai masalah itu, mungkin kita tidak nemu sesuatu yang mungkin bisa menang. Tapi Firman Tuhan ngomong takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Ketika saya menyadari bahwa takut Tuhan, menghormati Tuhan, itu lebih dari cukup. Kita bisa mengalami banyak hal, tetapi percaya bahwa Dia adalah kekuatan kita yang sejati. Seperti pujian yang mengatakan, Kaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Oh, kami bersuka dalam hadirat-Mu, Yesus. Kaulah kekuatan kami, sukacita kami. Oh, 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 kami bersuka dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami bersuka dalam hadirat-Mu, kami aman. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Skena baralabaya, skena baralabaya. Haleluya. Oh, mari Tuhan. Skena baralabaya, skena baralaya basi, skena baralabaya si, skena baralabaya labaya si.
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Immanuel, Immanuel, Kau bersamaku, Kau besertaku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau setiap hari. Biarlah setiap kami boleh mengenal Engkau, bergaul karib dengan Engkau Tuhan, dan mengenapi rencana-Mu di bumi ini, sehingga sampai satu titik kami kembali berjumpa, disambut dengan kehangatan pelukan-Mu. Terpujilah namamu Bapa, berkah setiamu. Berbicaralah pagi hari ini melalui benar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Beri kami hati dan telinga seorang murid. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan buat hambanya, Ko Arifin, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita pada pagi hari ini sama-sama belajar sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami tahu walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan Tuhan, tolong kami pada waktu kami belajar firman Tuhan, Tuhan berikan kami hikmat bijaksana supaya kami boleh mengerti, dan terlebih lagi kami boleh melakukan apa yang sudah kami pelajari Tuhan, sehingga kami boleh hidup yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dan biarlah dalam hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita untuk melihat sebagian firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah. Pengkhotbah ini menurut saya unik Bapak Ibu. Kenapa unik? Karena dalam Pengkhotbah di pasal yang pertama, kedua, banyak kata-kata menjaring angin. Saya akan bacakan beberapa ayat buat Bapak Ibu, biar kita sama-sama boleh belajar. Yang pertama saya akan ambil dari Pengkhotbah 1, ayat ke-14.
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Lalu kita lihat lagi dari Pengkhotbah 1 ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Berikutnya yang terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih lelah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Berikutnya dari Pengkhotbah 2 ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, kalau kita lihat lagi dari Pengkhotbah 2 ayat 26, Pengkhotbah 4 ayat 4, Pengkhotbah 4 ayat 6 dan seterusnya, banyak di dalam hal ini dikatakan semua yang dilakukan adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Lah, kalau begitu gimana Bapak Ibu? Apakah dalam hidup ini kita berarti nggak usah bikin apa-apa gitu? Karena kan ujungnya semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Apakah seperti itu maksud dari pengkhotbah? Atau mungkin maksudnya ya sudah kita duduk diam, santai-santai aja, nikmati saja apa yang ada, enggak usah bikin apa-apa. Toh ujung-ujungnya semua adalah usaha yang sia-sia dan menjaring angin. Jadi kita enggak usah bikin apa-apa, duduk diam saja, seperti itu. Nah, tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Saya akan baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, bentar. Pengkhotbah 12. Oke, kita lihat di ayatnya yang terakhir, di ayat ke-12, 13, dan 14 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ayat ke-12, lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau kita lihat dari pengkhotbah ini Bapak Ibu, di awal-awal dikatakan bahwa apapun yang dilakukan manusia, semua adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Tapi dalam pasal terakhir, di pasal ke-12, dikatakan bahwa, terutama di ayat ke-13, berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan. Takutlah pada Tuhan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa segala usaha yang kita lakukan, jika tidak didasari dengan rasa takut akan Tuhan, tidak berpegang pada perintah-perintah Tuhan, maka itu adalah usaha yang menjaring angin. Usaha yang sia-sia. Semua yang kita lakukan apapun itu, mau belajar, mau bekerja mencari nafkah, mau belajar tentang hikmat, mau berbuat apapun, berjerih lelah seperti apapun, kalau tidak didasari dengan takut akan Tuhan dan tidak didasari dengan berpegang pada perintah Tuhan, maka itu adalah usaha sia-sia dan menjaring angin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang menarik lagi adalah seperti ini. Saya melihat bahwa di sini pengkhotbah mengajar kita untuk mengkalibrasi hidup. Kenapa mengkalibrasi hidup? Begini Bapak Ibu. Waktu kita melakukan sesuatu, kadang-kadang kita fokusnya mulai geser ke kiri, geser ke kanan. Tidak lagi fokus berpegang pada perintah Tuhan dan tidak lagi fokus dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang begitu kita pintar melakukan sesuatu. Contoh, enggak usah jauh-jauh ya, jadi contoh biarlah diri kita sendiri. Contoh saya sudah lama bekerja di bidang marketing Bapak Ibu. Saya sudah sampai pada satu titik pernah merasa saya sudah mengerti segala teori tentang marketing, mengerti segala praktek tentang marketing, dan saya sudah hebat dalam bidang marketing. Nah, pada waktu saya merasa saya paling hebat, saya mengerti, saya sudah tahu semuanya, maka pada waktu itu saya kehilangan rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang saya takuti. Saya merasa paling hebat, paling jago, mengerti segala sesuatunya, mau takut apa? Ya kan? Rasa takut akan Tuhan itu mulai berkurang. Bahkan ada waktunya saya merasa saya paling mengerti segala-galanya, saya bisa lakukan segala-galanya. Nah, pada waktu itulah semua yang saya lakukan adalah sia-sia dan usaha menjaring angin.
waktu saya merasa paling hebat, paling pintar, paling canggih, paling jago, justru di titik itu Tuhan kasih pelajaran. Semua teori gak berlaku. Semua yang saya tahu tidak bisa jalan. Selesai. Usaha menjaring angin, sia-sia. Nah, di situ kita diajar oleh Tuhan untuk kembali. Kembali kemana? Kembali berpegang pada Tuhan, kembali berharap pada Tuhan, kembali memiliki rasa takut akan Tuhan. Saya kasih contoh yang simpel Bapak Ibu. Minggu ini saya pergi vaksin, dapat jatah vaksin gitu ya. Nah, sebelum vaksin kita ditensi dulu. Dilihat tekanan darahnya apakah memenuhi syarat untuk divaksin atau terlalu tinggi atau terlalu rendah. Alat yang dipakai itu ditaruh di tangan, dipencet, langsung nyala, keluar angkanya 150 per 90. Oh, sehat. Oke, silakan nunggu antri gitu ya. Nah, saya tanya sama beberapa rekan-rekan, alat untuk tensi darah ini itu harus dikalibrasi. Jadi ada waktunya setelah sekian lama wajib dikalibrasi. Kenapa harus dikalibrasi Bapak Ibu? Kalibrasi itu berarti di-set ulang. Kenapa harus di-set ulang? Karena kalau dia tidak di-set ulang maka ukurannya akan melenceng, bisa tidak akurat lagi, bisa melenceng ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, makanya perlu di-set ulang. Lah, kalau misalnya alat ini tidak di-set ulang bagaimana? Ya enggak apa-apa sebenarnya, bisa tetap dipakai. Tapi hasilnya tidak bisa dipakai sebagai bahan acuan, alias hasilnya adalah sia-sia. Contoh, alat untuk cek tensi ini sudah tidak dikalibrasi sekian lama misalnya, tiba-tiba mau dipakai untuk menentukan apakah orang ini layak vaksin atau enggak, dipasak, keluar angkanya 190 per 105 misalnya. Nah, itu tinggi tensinya. Tapi kalau alat ini tidak pernah dikalibrasi, yakin enggak Bapak Ibu bahwa itu angkanya benar? Wong enggak pernah dicek, standarnya enggak jelas. Atau sebaliknya, dipencet, keluar 90 per 60, wah rendah sekali. Yakin enggak hasilnya akurat? Wong enggak pernah dicek. Gitu ya. Nah, jadi hasil dari alat itu, pengukurannya, berapapun hasil ukurannya, tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau tidak bisa dijadikan dasar untuk vaksin. Kenapa? Alatnya enggak pernah dikalibrasi. Tapi kalau alat ini dikalibrasi, maka ukurannya, angka yang tertera di sana adalah akurat. Sehingga bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan lanjutan, yaitu vaksinasi. Nah, Bapak Ibu, hidup kita sebenarnya seperti yang disampaikan pengkhotbah itu sama seperti alat tensi darah ini Bapak Ibu. Dalam sekian waktu kita perlu kembali dikalibrasi. Kenapa? Supaya yang kita lakukan jangan menjadi usaha sia-sia yang menjaring angin. Kita perlu dikalibrasi. Nah, dikalibrasi maksudnya apa? Semua pekerjaan kita kembali dikalibrasi. Arahnya kemana? Arahnya adalah waktu melakukan harus dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Baru menjadi usaha yang tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Karena kalau dilakukan dengan takut akan Tuhan, dilakukan dengan berpegang pada perintah Tuhan, maka hasilnya pasti akan memberikan manfaat, baik kepada kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada orang lain akan memberikan manfaat yang baik. Kalibrasinya benar. Nah, bagaimana kalau kita belajar? Oke, belajar yang baik, tapi jangan lupa kalibrasinya. Berpegang pada perintah Tuhan, ya, takut akan Tuhan, belajar dengan baik, hasilnya akan menjadi hasil yang bermanfaat. Ilmu yang diperoleh bukan menjadi ilmu yang sia-sia dan menjaring angin, tapi menjadi ilmu yang bisa dipakai untuk kebaikan bagi banyak orang. Ilmu yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, itulah perlunya kita untuk resetting. Kapan Bapak Ibu kita perlu resetting? Kan seperti itu. Nah, kalau balik lagi kepada alat pengukur tensi darah, kapan alat ini perlu di-reset, gitu ya. Nah, kalau alat pengukur tensi darah perlu di-reset, biasanya ada waktu atau berapa kali pemakaian, baru harus di-reset kembali. Nah, kalau dengan hidup kita, apa ukurannya kita harus meriset hidup kita? Kapan kita butuh meriset hidup kita? Apakah kita nunggu sampai ada yang bilang, Arifin, kamu sudah ngawur ini hidupnya, baru di-reset, seperti itu. Atau gimana? Nah, untuk hidup kita harus riset setiap hari Bapak Ibu. Kita harus kalibrasi setiap hari.
Setiap hari kita harus ingat bahwa yang kita lakukan setiap hari, entah itu usaha pekerjaan, entah itu kita belajar, entah itu kita bekerja, entah itu kita misalnya melakukan pelayanan, ingatlah bahwa kita melakukannya dengan takut akan Tuhan dan dengan berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Risetnya setiap hari. Nah, pandemi ini sebetulnya membuat kita harusnya ya lebih mudah untuk riset. Kenapa lebih mudah untuk riset? Kematian di depan mata Bapak Ibu. Masa pandemi ini banyak teman saya tiba-tiba dengar sakit, meninggal. Tidak sampai hitungan bulan, hitungan hari selesai. Banyak teman-teman sebaya, bahkan umurnya di bawah saya tiba-tiba kena COVID, bablas. Banyak yang tiba-tiba sehat, besok masuk rumah sakit, untung masih bisa hidup gitu ya. Walaupun dengan perjuangan berat sampai diobati sekian lama dan melewati banyak penderitaan. Jadi masa-masa ini sebetulnya kita lebih mudah meriset. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kematian itu nyata dan ada. Karena kalau hidup itu terlalu enak gitu ya, tidak ada wabah, tidak ada itu, semua mengalir lancar, kadang-kadang kita merasa bisa hidup 1000 tahun, bisa hidup 10.000 tahun. Bahwa yang namanya meriset itu nanti-nanti aja, semua usaha, semua pekerjaan baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang di depan mata yang mengharuskan kita untuk buru-buru meriset, tidak ada. Nikmati saja gitu. Tapi pada waktu ini Bapak Ibu, kita dikasih kesempatan untuk meriset hidup setiap hari. Kita tidak tahu kapan kita sakit. Kita tidak tahu kapan Tuhan izinkan kita sakit. Vaksin tidak menjamin Bapak Ibu bebas dari penyakit, tapi membantu Bapak Ibu untuk ya membuat antibodi gitu ya, tapi tidak menjamin bebas penyakit. Berarti kita masih bisa sakit. Dan banyak contoh-contoh teman-teman yang sehat tiba-tiba sakit. Oleh karena itu kita setiap hari di masa-masa pandemi ini kita bisa ingat bahwa hidup itu harus di-set dari awal. Bangun pagi bersyukur, masih dikasih kesempatan 1 hari sama Tuhan, set. Hari ini kita mau buat apa? Kerja, oke. Kerjanya dengan dasar takut akan Tuhan. Kerjanya dengan dasar apa? Berpegang pada perintah Tuhan. Kerjanya buat apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau dalam pekerjaan itu ada kemampuan otak kita dipakai, ada kemampuan fisik kita dipakai, bersyukur pada Tuhan. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, bukan. Tapi karena Tuhan memberikan kita izin untuk berkarya melalui pekerjaan ini. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Loh, klise, Vin, klise. Kenapa? Kemuliaan Tuhan. Kan ujung-ujungnya dapat duit buat makan sehari-hari. Betul. Buat makan sehari-hari, benar. Tapi waktu kita terima hasil usaha kita, ingat bahwa itu dari Tuhan. Ada rasa ucapan syukur. Tidak merasa bahwa saya memang pantas dapat uang ini karena saya hebat, saya pintar, saya jago, saya kuat gitu. Enggak. Tapi waktu kita terima, kita ada ucapan syukur karena ini dari Tuhan. Dan waktu kita kerja, kita harus hati-hati memuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan, menjaga perintah-perintah Tuhan, mengikuti perintahnya dalam pekerjaan, berpegang pada perintah Tuhan, takut akan Tuhan dalam pekerjaan, maka kita akan belajar bekerja dengan lebih jujur. Kita akan belajar bekerja dengan lebih bertanggung jawab. Kita akan belajar untuk bekerja memberikan yang terbaik. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Contoh, kalau misalnya coming in, trainer gitu ya. Nah, saya suka izin pakai coming in, trainer. Coming in ngajarnya bagus. Orang akan bilang apa? Wah, coming in luar biasa, ngajarnya bagus, ilmunya bermanfaat. Coming in memuliakan nama Tuhan lewat profesinya, trainer zaman dulu. Sekarang coming in sudah di sales gitu ya. Tapi saya tahu coming in orang yang hebat juga di sales. Jadi kita memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat melakukan pekerjaan kita dengan 100%. Contoh lagi misalnya, pemimpin pujian hari ini, Mr. Kuswanto gitu ya. Nah, Mr. Kuswanto dikenal sebagai seorang pekerja yang bagus. Apa kerjanya Pak Kuswanto? Seorang yang bekerja di bidang properti. Pak Kuswanto begini, kenapa? Pada waktu Pak Kuswanto menamani customer, melihat sebuah bangunan misalnya ya, lihat kondisinya, Pak Kuswanto menjelaskan dengan baik, Bu ini kondisi bangunannya begini, lokasinya begini, ini begini, dijelaskan, customernya dibawa keliling, customernya happy, bilang apa? Pak Kuswanto terima kasih, Bapak orang yang sangat menguasai bangunan, sangat detail menjelaskan, sangat ramah, menyenangkan. Ujungnya apa? Orang akan melihat, wah Pak Kuswanto ini
luar biasa. Nah, waktu dia bilang Pak Kuswanto luar biasa, secara tidak langsung orang ini memuliakan pencipta Pak Kuswanto, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita lakukan yang terbaik, itu nama Tuhan juga dipermuliakan. Ya, kita harus ingat setiap hari waktu kita lakukan apapun, resetting. Lakukan apapun, kalibrasi. Kemana? Ke takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa lakukan segala-galanya, tidak butuh Tuhan. Ingat Bapak Ibu seperti kata pengkhotbah, nanti jangan sampai ujung-ujungnya kita merasa capek dan kita merasa bahwa semua yang kita lakukan adalah usaha yang sia-sia dan menjaring angin. Semuanya bye-bye, tidak ada gunanya. Jangan sampai pada kita sudah lakukan semuanya, menurut kita sudah bagus, ujungnya kita sadar ini adalah usaha yang sia-sia dan menjaring angin. Kalau kita tidak kalibrasi tujuannya, tidak kalibrasi dasar melakukan pekerjaannya. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama setiap hari ingat kembali waktu kita bangun tidur, hari ini saya mau bikin apa? Oh, hari ini saya mau sekolah misalnya, kuliah, belajar. Ingat, belajarnya buat apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya adalah kita belajar dengan takut akan Tuhan, berarti harus jujur. Belajarnya bertanggung jawab karena takut akan Tuhan. Dan belajarnya berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Apa berpegang pada perintah Tuhan dalam belajar? Ya belajar yang benar, bertanggung jawab, jangan nyontoh kan gitu. Ingat, kerja. Hari ini kita mau ngapain? Mau kerja. Oke, kerja buat apa? Kerja untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kerjanya jujur, kerjanya bertanggung jawab, kerjanya memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Jangan 10%, jangan 30%, tapi lakukanlah seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Berikan 100% kemampuan. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, dari saya seperti ini, mari kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar untuk bisa setiap hari kalibrasi gitu ya. Bikin apapun ingat bahwa ini anugerah Tuhan, bikin apapun ingat bahwa ini asalnya dari Tuhan. Jangan pernah merasa paling pintar, paling jago, paling hebat, sampai kita melupakan bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Jangan sampai di ujung dari hidup kita mengatakan, ya ampun ini sia-sia dan ini adalah usaha menjaring angin, tidak ada gunai. Karena semua usaha yang kita lakukan, jika itu sesuai dengan perintah Tuhan, didasari dengan takut akan Tuhan, ujungnya bukan usaha sia-sia menjaring angin, tapi ujungnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan tutup sharing pada hari ini dengan sebuah contoh. Saya dulu zaman pemuda, saya pelayanan di gereja di Sidoarjo. Bapak Ibu kalau ke Sidoarjo masih bisa lihat gereja saya di Jalan Diponegoro gitu ya, zaman itu. Ada satu orang nenek tua yang sangat berkesan buat saya secara pribadi. Ini oma-oma sudah tua, umurnya sudah mungkin waktu itu sudah hampir 80 tahun. Omanya karena orang tua badannya jadi mengkerut gini ya, memendek, kurus gitu. Nah apa yang menarik dari oma ini? Gereja tempat saya melayani dulu, waktu pemuda itu bukan gereja yang penuh dengan puji-pujian yang bisa seperti kita di sini, bisa angkat tangan, gerak-gerak gitu ya, puji Tuhan gitu. Menyembah Tuhan dengan bebas, enggak. Gereja saya adalah gereja yang penuh dengan partitur dan tata liturgi ibadah gitu ya. Tapi oma ini dia selalu waktu puji-pujian dia angkat tangan, dia sembah Tuhan, dia nyanyi dengan sekuat tenaga dan dia selalu bilang gini, oma ini kalau nyanyi harus 100% buat Tuhan. Kenapa? Oma merasa waktu nyanyi itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oma itu apa ya, kayak menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Oma tahu, Oma bisa seperti ini karena Tuhan. Lalu kemudian dia pesan satu. Oma pesan satu, kalau Oma meninggal dunia, Oma sudah pesan sama semua keluarga. Oma enggak mau waktu Oma meninggal orang-orang nangis-nangis, Oma enggak mau. Oma mau kalau Oma meninggal, semua orang ini bersuka cita. Kenapa? Karena Oma sudah kembali kepada Tuhan. Oma mau dikenang, Oma mau diingat sebagai seorang yang punya hati menyembah Tuhan, punya hati memuji Tuhan selalu. Dan Oma ini salah satu yang saya sangat suka gitu ya. Walaupun dia sudah tua,
dia masih semangat. Dan memang Oma sudah meninggal dunia gitu ya. Nah, tapi itu yang saya ingat Bapak Ibu. Dan saya melihat di sini dalam perjalanan hidup Oma ini gitu ya, di ujung usianya, saya merasa bahwa apa yang dia lakukan bukan sia-sia. Tapi melalui hidup Oma, melalui apa yang dia lakukan setiap hari, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita yang muda-muda waktu itu semuanya begini, seandainya, ya andai-andai Bapak Ibu, seandainya kita bisa seperti Oma. Sampai tua, semangatnya untuk memuji Tuhan tetap masih ada, tetap tinggi. Semangatnya menyanyi, menyembah Tuhan tetap tinggi, tetap terjaga. Betapa menyenangkannya, betapa bahagianya. Walaupun sudah tua, kita tidak sibuk mikirin, aduh sakit kanan, sakit kiri, sakit boyok, tapi tetap sukacita, tetap puji Tuhan, tetap bisa mengangkat yang terbaik pujian bagi nama Tuhan. Itu menyenangkan Bapak Ibu. Dan yakinlah, saya juga yakin bahwa waktu Oma itu melakukan itu karena dia lakukan untuk Tuhan, maka yang dia lakukan bukan sia-sia dan bukan usaha menjaring angin. Banyak pemuda yang terinspirasi oleh Oma. Salah satunya saya. Saya melihat seorang pemuji di dalam sosok Oma yang sudah tua ini. Nah, mari Bapak Ibu kita menjadi seorang yang pada ujungnya menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Melalui hidup kita, orang bukan melihat kesia-siaan dan orang bukan melihat usaha menjaring angin. Tapi orang boleh melihat bahwa melalui yang kita lakukan dalam hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini karena kami kembali diingatkan bahwa kami harus kembali mengkalibrasi hidup kami Tuhan untuk melakukan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya harus kembali dengan didasari rasa takut akan Tuhan, didasari dengan berpegang teguh pada perintah Tuhan. Supaya semua yang kami lakukan bukan menjadi usaha yang sia-sia dan usaha menjaring angin, tetapi supaya apa yang kami lakukan boleh memberikan dampak bagi kami, bagi orang lain, dan kami terlebih lagi adalah apa yang kami lakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui hidup kami, melalui apa yang kami lakukan, pekerjaan kami, usaha kami belajar setiap hari, orang boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Sehingga orang akan melihat hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami setiap hari. Waktu kami bangun tidur, kami boleh mengucap syukur dan ingat bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap kali kami pulang tidur, kami diingatkan kembali bahwa kami sudah lewati satu hari, kami boleh evaluasi, dan kami boleh berkata, Tuhan terima kasih karena hari ini adalah harinya Tuhan. Besok kami bangun, kami boleh berkata, Tuhan terima kasih karena hari ini juga adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setiap hari mengingat dan tidak pernah lupa untuk mengkalibrasi diri kami. Untuk ingat tetap pada tujuan kami. Apapun yang dilakukan, lakukanlah itu semua seperti untuk Tuhan. Lakukanlah dengan bertanggung jawab, lakukanlah dengan rasa takut akan Tuhan, lakukanlah dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mudah berbicara Tuhan, tapi susah melakukan, dan kami sadar itu Tuhan. Oleh karena itu kami juga mohon pimpinan Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan, sehingga kami bukan hanya bicara, bukan hanya bertekad dan berjanji melakukan Tuhan, tapi kami boleh benar-benar melakukan Tuhan. Karena memang mudah untuk bicara, mudah berdiri dan bilang begini begitu Tuhan. Tapi dalam kenyataan kadang-kadang banyak hal yang membuat fokus kami, membuat arah tujuan kami melenceng ke kiri dan ke kanan Tuhan. Tekanan kerja, kesombongan, kadang-kadang merasa lebih pintar dari orang lain, merasa diri paling hebat, emosi yang tidak stabil membuat kadang-kadang kami sering keluar dari fokus akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami, biar kami boleh berjalan dengan benar, berjalan dengan baik dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Berjalan dengan benar, melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan
kelanjutan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini sekali lagi semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan dipermuliakan dan Tuhan berkenan akan puji-pujian, akan penyembahan kami dan Tuhan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.